Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Mbak Suro dalam acara biasa Dongeng Mendongeng. Dengan harapan dongeng dari Mbak Suro dapat diterima dengan baik dan menghibur adik-adik semua. Untuk sore hari yang cerah ini, Mbak Suro akan membawakan dongeng tentang asal-usul Selat Bali. Nah, ceritanya seperti ini. Pada zaman dulu, di saat Pulau Bali dan Pulau Jawa menjadi satu, itu terkisahlah di sana Kerajaan Daha. Di Kerajaan Daha terdapat seorang Brahmana yang sangat sakti. Namanya adalah Siddhimantra. Karena saktinya itu, akhirnya Betara Guru, Dewa Betara Guru itu memberikan sekantung emas berlian yang sangat berharga untuk hadiah atas kesaktiannya itu. Dan Siddhimarta, Brahmana Siddhimarta hidup bersama istrinya yang sangat cantik jelita, dan dia mempunyai seorang anak yang juga tampan rupawan, namanya adalah Manik Anggar. Ketampanan, kegagahannya Manik Anggar dan darah keturunannya dari orang baik-baik, tapi sayang Manik Anggar tidak bisa menyesuaikan keadaan itu. Dia pekerjaannya bermalas-malasan dan menyabung ayam, berjudi tapi khusus menyabung ayam. Uang jajannya, uangnya ibunya, kadang-kadang uang bapaknya dibawa untuk membeli ayam dan dibawa ke taruhan ayam. Saking senangnya hampir setiap hari dia melakukan kegiatan itu, sehingga pelan tapi pasti uangnya habis, minta uang ibunya habis, dan akhirnya minta bapaknya juga habis. Tapi karena dia tetap hobi dengan cabung ayam, maka akhirnya dia mencuri punya ayah sekali, dua kali, sampai akhirnya ketahuan ayahnya hartanya yang diberi hadiah dari Betara Guru habis. Sehingga si Brahmana Siddhimarta sampai memanggil ke si Manik Anggar. Hei Manik Anggar, kesini. Apakah kamu mencuri uang bapak? Maaf Yanda, karena hobi saya berjudi, akhirnya uang ayah habis untuk berjudi. Dan tolonglah lagi ayah, sekarang saya dikejar-kejar oleh musuh judi saya, hutang saya banyak. Kalau sampai tidak bisa membayar, saya akan dibunuh ayah. Lalu si Brahmana Siddhimarta bingung. Akhirnya dia pergi menyepi dan bersemedi. Dalam semedinya itu dia diberi petunjuk bahwa untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, Siddhimarta disarankan untuk menuju ke kawah Gunung Agung. Di sana ada harta di perut bumi yang dijaga oleh seekor naga yang namanya Naga Besuki. Nah, akhirnya dia Brahmana Siddhimarta berangkat ke kawah Gunung Agung, melewati hutan yang banyak jin, lalu banyak hewan buas, banyak dan lain-lain. Tapi karena dia seorang sakti, dia tidak takut dan tidak mengalami kesulitan. Sampailah dia di pinggir kawah Gunung Agung. Lalu dia mengeluarkan dari sakunya genta saktinya. Dia keliling genta itu semacam kayak keliningan. Tapi karena dia gentanya seorang yang sangat sakti, akan membuat kekuatan yang sangat besar. Sehingga setelah genta dibunyikan, muncullah seekor naga yang sangat besar. Hai manusia, apa yang kau inginkan dariku? Maaf ya Naga Besuki, aku mohon berilah aku hartamu sedikit untuk melunasi hutang anakku yang habis berjudi. Tanpa pikir dan pembicaraan banyak, Naga Besuki lalu menggerakkan tubuhnya dan sisiknya berjatuhan. Dan sisik itulah yang berubah menjadi keping emas. Lalu dikumpulkanlah oleh Brahmana Siddhimarta, akhirnya dimasukkan di dalam kantung. Pesan Naga Besuki,
manfaatkan uang itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Terima kasih. Semoga Dewata Agung memberikan balasan kepadamu ya naga besuki. Lalu mereka berpisah dan sesampainya di rumah, sekantung uang emas itu diberikan kepada Manik Anggar. Nah, Manik Anggar, ini uang Bapak serahkan padamu, lunasi hutang-hutangmu, dan sisanya jangan untuk bermain judi lagi. Manfaatkan untuk hidup kamu yang baik. Terima kasih Ayanda, tidak mungkin aku akan melakukan hal itu lagi. Saya sudah kapok. Akhirnya dia pergi, melunasi hutangnya, dan sisanya tetap digunakan untuk berjudi lagi. Datang lagi ke bapaknya, Bapak, saya sudah habis uangnya, tolong berikan aku. Untuk yang sekarang, Bapak tidak bisa. Akhirnya kembalilah keluar rumah, pergi entah kemana si Manik Anggar. Di jalan dia temu dengan temannya. Hei Manik Anggar, kenapa kamu lesu begitu? Saya tidak diberi uang oleh ayahku karena sudah berkali-kali aku berbohong. Ayahmu kemarin waktu dapat uang banyak itu ke kawah Gunung Agung. Di sana ada seekor naga yang menunggu harta karun. Tapi kalau ke sana kamu jangan lupa membawa genta milik ayahmu. Itu senjata ayahmu. Maka dengan mengendap-endap di malam hari, si Manik Anggar mengambil genta milik ayahnya dan berlari keluar menuju ke kawah Gunung Agung. Walaupun sangat takut, di sana banyak binatang buas, banyak hantu, banyak setan, banyak jin, dia tetap berlari dan berjalan. Sampailah dia ke tepi kawah Gunung Agung. Lalu dengan ragu-ragu dia bunyikan genta ayahnya. Maka betul saja tidak lama kemudian berdirilah, datanglah di depannya seekor naga yang sangat besar. Hei anak manusia, ada apa kamu datang mendatangiku? Oh, lalu si Manik Anggar terpental ke belakang sambil berguling. Dia, maaf, saya disuruh ayah saya minta uang sedikit dari kamu ya naga besuki tahu kalau anak ini adalah berbohong. Tanpa ngomong, tanpa apa, lalu dia gerakan tubuhnya, keluarlah sisiknya, dan jadilah uang emas. Itu uang emas itu. Kumpulkan, bawa pulang, dan jangan kesini lagi. Lalu dengan ketakutan dia kumpulkan, masukkan kantong, dan si naga besuki mau turun lagi ke kawah, dan ekornya lewat depannya si Manik Anggar. Ternyata ekornya ada mutiaranya, ada batu yang sangat berharga. Tanpa pikir panjang, ambil pedangnya, ekornya dipotong, dia putus, akhirnya diambil, bawa lari terus. Itulah keserakahan Manik Anggar. Sudah dikasih uang masih menyiksa, ekornya dipotong. Maka berbaliklah si naga besuki. Wah, anak kurang ajar ini, tidak tahu diuntung sudah dikasih uang masih menyiksa dan memotong ekor. Matanya berubah merah, lalu dari mulutnya keluar api. Wah, akhirnya tepaknya atau tilas kakinya si Manik Anggar disembur pakai api dan dijilat pakai lidah yang ada apinya, sehingga si Manik Anggar yang sedang berlari di tengah jalan berubah menjadi debu dan mati. Nah, cerita yang lain adalah si Brahmana atau resi dari Siddhimarta itu. Dia tahu anaknya sudah mati karena berbuat salah pada naga besuki. Maka dia menghampiri atau menemui naga besuki. Hai naga besuki, aku minta maaf, anakku banyak kesalahan sehingga dia mengalami kematian karena kesalahannya itu. Untuk itu saya mohon untuk dimaafkan dan selamatkan anak saya. Aku bisa menghidupkan anakmu, tapi kalau kamu bisa mengembalikan ekor saya, maka tanpa berbicara lagi, lalu Siddhimarta dengan tongkatnya meletakkan tongkatnya di ujung luka ekornya si naga dan bersemedi. Akhirnya ekornya itu tumbuh dan berubah seperti sedia kala. Dan sekarang ekormu sudah utuh, tolong hidupkan anak saya.
keluarkanlah dari mulutnya itu debu. Kalau tadi api, ini adalah debu, dan debu itu mengumpul, akhirnya menjadi si Manik Anggar. Menangislah Manik Anggar sambil memeluk kaki ayahnya. Ayah, aku betul-betul minta maaf, dan ini betul-betul aku bertobat tidak akan mengulangi lagi ayahanda. Maafkan saya. Iya nak, ayah pasti memaafkanmu. Kamu jadilah orang yang bermanfaat bagi kamu, bagi orang tua, bagi masyarakat, bagi kerajaanmu. Tapi kamu dan kita tidak bisa bersama lagi. Untuk itu bersiaplah, kita harus bersisa. Lalu Siddhimarta mundur, lalu dia gariskan tongkatnya ke tanah. Dari garis tongkat yang tadi oleh tongkatnya si Siddhimarta keluarlah air. Makin lama makin besar, besar, dan akhirnya menjadi lautan. Dan lautan itu membelah Pulau Jawa dan Pulau Bali. Jadilah sekarang terkenal dengan Selat Bali. Itulah kisah asal usul Selat Bali. Dengan harapan tentunya cerita itu bisa diambil hikmahnya oleh anak-anak khususnya, bahwa kita harus selalu berbuat baik dalam segala hal, apalagi kepada orang tua, kepada masyarakat, tabiat kita juga. Karena bagaimanapun kesalahan kita, pasti orang tua akan memaafkan. Tapi tidak harus didurhakai terus orang tua kita, ya. Karena nanti akan ada balasan dari Yang Maha Kuasa akan kesalahan kita. Ibarat kata, kasih sayang orang tua sepanjang jalan, kalau kasih sayang anak sepanjang galah tongkat, gitu kan? Kalau orang tua kaya, ya kan, anaknya seperti raja, apa-apa bisa terlaksana, pengen ini. Tapi kalau anaknya kaya, kadang-kadang orang tua ewuh-pekewuh, kadang-kadang malah disuruh untuk membantu atau ngomong dan kayak pembantu gitu. Nah, untuk itu sekali lagi hormati orang tua kita yang telah ngukir jiwa raga kita untuk balasan akan jasa-jasa orang tua kita. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa diambil hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.